selamat datang di Cuap-Cuap SBU Santai Bareng. Uhuy ya, uhuy itu Iya, istilah uhuy. lama banget dulu. Uhuy, ya Allah. Buat teman-teman yang lagi kerja di kantor maupun di rumah, tetap Ya. semangat ya, jangan lupa jaga protokol kesehatan. Ya benar banget, karena kalau nggak dijaga kan nggak enak gitu. Iya mas, sekarang Apalagi kan meningkat kan. iya covid lagi naik-naiknya nih, rumah sakit penuh semua. Ntar kalau Nah. sakit kita nggak bisa kerja, nggak ada duit. Nah, Nggak itu bisa tadi makan, nggak bisa iya. makan. Itu tadi jaga kesehatan teman-teman. Benar-benar. Karena itu penting. Asik. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama bintang tamu yang sebelumnya udah pernah di-sharein di YouTube kita. Ya, Ada yang bisa nebak nggak siapa nih? dia udah pasti tahu dong. Siapa gitu saya. Yaitu Mas Angga Prameswara dari DMO Regional 5. Tepuk tangan buat Mas Angga. Ketemu lagi. Gimana kabarnya Mas Angga? Pertanyaan ini cukup standar ya dari seorang Caca ya. Iya, basa-basi Padahal saya dulu. belum bisa ruangan loh sama Caca. Baik-baik saja. Oh biar kelihatan terpisah gitu ya. Iya. Pastikan lagi Mas. Iya. Baik-baik saja alhamdulillah, tetap safe. Walaupun agak sedikit enak badan tapi alhamdulillah tetap bisa ngecap. Sekarang mah cirinya gampang, agak flu, kalau bisa ngecap oh aman. Kalau nggak bisa ngecap Indomie itu gawat ya Mas. Lah itu padahal paling enak itu. Iya. Semoga tetap negatif terus ya Mas ya. Amin. Negatif COVID tapi positif vibe ya Mas. Amin. Mas Angga hari ini WFO atau WFH nih? Kebetulan saya WFO gitu ya, tapi karena mendapatkan amanah, Waduh. untuk bisa ke teman-teman SBU ya semoga apa yang kita lakukan ini jadi inspirasi sama semua orang ya. Amin. Jadi apa ya semacam manfaat lah apa yang kita obrolin hari ini gitu. Percuma kalau nggak manfaatkan. Iya dong, harus ada faedahnya. Nah, gitu. Nah ini kan Mas, walaupun COVID gini tetap harus rajin kerja ya. Ya. WFO. Ya. Demi menjunjung tinggi Telkom Indonesia. Wah iya benar itu banget. Karena sebenarnya gini, pada saat kita ini yang saya tangkap sih ya. Pada saat kita ngebantu lebih kepada ke awal kita tujuannya gabung sama teman-teman sama Telkom gitu. Pada saat kita tujuannya adalah untuk cari duit ya hanya duit yang didapat gitu. Tapi kalau kita tujuannya adalah kalau kita di Telkom kita ngebantuin banyak orang, insya Allah apa yang kita lakukan jadi ladang pahala buat kita gitu. Amin. Iya. Mulia sekali Mas. Waduh, tidak. Super itu sekali. Saya jauh dari mulia, makanya yang saya coba pegang prinsipnya seperti begitu. Makanya saya sama tim itu berusaha kalau setiap hari ngobrolnya adalah ayo kita udah diberikan kesempatan sama Allah gitu ya untuk bisa gabung di Telkom. Kita tahu bahwa setiap orang punya pencapaian yang berbeda-beda dan saya tahu pasti pencapaian kita ini yang sekarang lebih baik dari pencapaian kita yang kemarin. Manfaatkan itu sebagai cara kita untuk bersyukur dengan cara kita bermanfaat bagi orang lain dengan cara kerja yang benar. Nah, gitu. Kan Telkom udah ngasih enak ke kita, jadi kita Ya. harus ngasih apa sih yang bisa kasih buat Telkom itu apa? Iya, benar. Kita harus bisa ngasih manfaat apa aja buat Telkom. Benar banget. Jangan dipikirkan enaknya aja gitu, tapi dipikirkan kita Telkom ini apa sih? Oh, ternyata dengan kita bekerja lebih benar gitu ya. Oh, ada loh ibu-ibu yang di luar sana terbantu gara-gara apa yang kita lakukan gitu. Mungkin saja mereka butuh koneksi cepat ya kan, internetnya butuh koneksi ya gitu-gitu deh. Jadi ya insya Allah akan jadi ladang pahala sih kalau lihat gitu. Amin. Gitu sih kakak Caca. Masalah kan ini kan udah setahun ya, hampir setahun. hampir ya, setahun ya sekarang kira-kira ada di 9 bulanan lah ya gabung. Udah lahiran dong Mas berarti. Hampir Pendapat Mas sendiri gimana sih rasanya bergabung di Telkom selama 9 bulan ini? Telkom itu adalah sebuah entitas yang besar gitu. Sebuah perusahaan yang besar yang membuat kita itu bisa melakukan apa saja untuk bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Apalagi kalau kita ngomongin soal komunikasi sama satu dengan orang lain ya gitu ya kan kita bisa melakukan itu gitu. Nah, dan di Telkom itu kita kalau saya sih punya playground yang seluas-luasnya gitu.
playground yang keren banget karena saya di DMO ya. DMO itu tim baru gitu ya, tim baru yang awalnya masih abu-abu gitu, maksudnya journey-nya, framework-nya gitu. Nah kita di DMO itu karena playground yang baru, kita tuh bisa naro mainan sini, bisa naro apa tuh namanya mainan ini gitu, kita gabungin gitu supaya seneng gitu ya. Terus habis itu dan alhamdulillahnya playground yang kita bikin ini bermanfaat buat bukan hanya di Telkom Regional 5 gitu, tapi juga dipakai di Telkom regional yang lainnya gitu. Itu yang jadi tantangan manisnya sih, karena kadang-kadang pada saat kita gabung di sebuah perusahaan di mana dari A sampai Z itu sudah jadi, itu kan kita pada saat kita ngelakuin atau kita ngikutin apa yang sudah ada itu kan agak sedikit ya sudah ada lah gitu. Nah kalau di DMO itu enggak gitu. Mesti Kalau di-explore di ya. DMO itu kita nge-explore banyak banget gitu. Jadi bikin framework A, bikin framework B, bikin journey A, journey B, supaya untuk bisa memudahkan kita berjualan secara digital gitu. Nah masing-masing orang punya pengalaman yang berbeda-beda untuk hal itu kan gitu. Dan alhamdulillah bisa ngebantu dari atas sampai bawah gimana cara jualan digital, bagaimana cara nge-branding secara digital. Itu yang paling oke sih, itu yang paling oke sih gitu. Jadi tantangannya banyak ya Mas. tantangannya setiap hari beda gitu. Oh, iya. Tantangannya setiap hari beda, ada aja tantangannya setiap hari. Itu yang bikin yang saya rasa berbeda dengan apa ya, aktivitas saya sebelumnya gitu. Ya mungkin Tuhan ngasih kesempatan saya untuk selalu ada di sebuah tempat dan diberi kesempatan untuk menciptakan sesuatu gitu ya, Benar. dengan gaya kreativitas gitu. Nah alhamdulillahnya sekali lagi saya dipercaya sama Telkom gitu untuk bisa ayo kreatif yuk, kreatif gitu. Padahal saya cuma itu doang, kreativitas. Lu justru itu yang penting Mas. zaman Iya, sekarang ini. itu aja modalnya cuma kreativitas gitu. Kalau kreatif tuh nggak bisa survive kalau nggak zaman sekarang, Bener, Mas. bener. Gak ada kata nggak bisa. Yang ada Iya. kamu nggak kreatif. Bener. Gitu. Kalau kerja di DMO sendiri, culture-nya gimana sih Mas menurut Mas di DMO ataupun di Telkom gitu? Culture-nya kalau yang di DMO ya, culture-nya saya berusaha untuk se-fun mungkin, tapi tetap bisa ada di journey yang sesuai dengan goals kita, sesuai dengan objektif kita gitu. Karena kita ini kan dituntut menjadi orang-orang yang berimajinasi dalam menciptakan sebuah journey gitu. Jadi itu yang jadi tantangannya. Tim mungkin belum terlalu biasa pada awalnya karena memang teknis banget kan di tim itu kan, orang-orang teknis banget lah gitu. Nah di situ kami coba untuk ngobrol bareng untuk bisa, ayo sekarang itu bukan ngomongin soal teknis gitu, ayo ngomongin soal kreatif gitu, ngomongin soal imajinasimu aja keluarin gitu. Sekreatif mungkin, nggak ada salah, nggak ada bener gitu ya. Itu enaknya, nggak ada salah, nggak ada bener. Yang ada adalah apakah yang kita sumbangkan ini sesuai dengan objektif kita gitu. Jadi apapun aktivitasnya ya harus sesuai dengan objektif kita, sekreatif mungkin. Sekreatif mungkin supaya kita bisa achieve gitu. Ya itu yang bikin enak sih. Nah pada akhirnya teman-teman selalu berpikir kreatif untuk melaksanakan sesuai dengan objektifnya gitu. Itu yang menjadi tantangan yang luar biasa. Berarti kalau kerjaannya sekarang sendiri tuh udah sesuai banget ya sama passion Mas Angga atau sama personality? Ya ini mungkin agak berseberangan ya sama yang lain. Kalau saya pribadi ya, saya itu sedikit nggak percaya sama passion. Iya gitu. sih. Kalau aku pribadi gitu ya, maksudnya percuma kamu mengagung-agungkan passion, tapi kalau kamu tidak berusaha untuk supaya passion kamu terwujud itu percuma gitu. Jadi yang paling penting adalah ya gimana kamu kerjanya gitu. Supaya kamu bisa achieve di objektif gitu. Jadi malah egois pada saat kita ngerasa bahwa kerjaan kita tuh harus sesuai dengan passion kita gitu. Ya belum tentu passionmu itu menghasilkan kalau kamu nggak serius gitu. Tapi kalau kamu serius dalam menciptakan dalam kamu achieve goalsmu, achieve objektifmu, kerjaan yang bukan passionmu pun itu akan achieve gitu. Jadi
ya mungkin pertimbangannya adalah bosen gitu-gitu ya. Ini jadi apa ya, jadi karena saya pernah ngerasain sendiri gitu pada saat dulu di awal pertama kali saya itu ngantor itu kan ada di desain grafis gitu ya, di desain grafis kesini-sininya itu tetap di industri kreatif, tapi apapun gitu, industri kreatif apapun gitu yang kita bisa yang kita bisa achieve gitu. Jadi itu tadi passion ataupun nggak passion, kalau kamu nggak serius dalam apa ya, bekerja gitu ya, dan sesuai dengan tujuan kamu yaitu bermanfaat bagi orang lain, itu kalau saya ya percuma gitu. Setuju banget sih, maksudnya kan zaman sekarang kan banyak anak muda yang beranggapan ikutilah passionmu, bekerja harus sesuai passion gitu. Iya. Nah kalau misalnya kita nurutin passion terus kan itu bisa jadi apa ya, kayak bisa jadi pembelaan kita kan, maksudnya. Benar. Boleh idealis ya, seperti kata idealis sendiri itu kan ada dua kata gitu. Idealis itu adalah ideal dan juga is gitu. Apa tuh Mas? Hidup yang idealis itu adalah pertama kamu harus hidup secara ideal dulu gitu, baru kamu bisa idealis gitu. Kalau kamu nggak hidupmu ideal ya, kamu nggak akan bisa jadi orang idealis, karena kamu harus menuhin kewajibanmu, menuhin beli beras dan sebagainya gitu. Itu nggak bisa idealis. Itu kita harus apa dulu nih gitu kan. Jadi basicnya harus punya dulu, baru kita baru bikin idealis gitu. Gak bisa langsung nuntut AIU tapi kita nggak bisa apa-apa gitu. Iya benar. Dan itu yang coba saya terjemahkan ke teman-teman DMO gitu. Oke, kamu punya idealisme, tapi kamu juga punya perusahaan yang kamu junjung tinggi nih. Gitu. Berarti selama 9 bulan ini enak nggak Mas kerja di DMO dan Telkom? Enak nggak enak itu relatif, tergantung kayak itu tadi loh, tergantung bagaimana kita. Kalau saya pribadi enak gitu. Dan ya semoga hal yang sama dirasakan sama orang lain ya, sama tim saya gitu ya. Tapi kalau saya pribadi sih enak, karena ya itu tadi, setiap harinya berbeda gitu kan. Berkesempatan ketemu banyak orang gitu ya. Bahkan saya udah ketemu sama direktur-direktur yang kadang teman-teman Telkom sendiri itu ngerasa nggak mungkin kita ketemu sama Ibu A, Bapak A gitu kan. Tapi Mas Aga ini udah ngobrol di depannya 3 orang udah direktur pro loh, banget gitu. ya Mas. Ya nggak pro, maksudnya ya tidak ada hal yang kebetulan iya, gitu. Apa tuh namanya, semua udah direncanakan sama Tuhan gitu. Bisa share pikiran saya, bisa share ability saya ke bapak-bapak dan ibu-ibu yang di atas gitu. Ya alhamdulillah diinget lah orangnya gitu sama saya. Iya. Nah kebetulan hari ini kan tanggal 6 Juli 2021. Oh iya bener. Tahu nggak ini hari apa? Kalau menurut kalender ini hari Masehi ya. Hari ulang tahunnya Telkom. Yeay. Yang keberapa Mas? 56. Iya. Kalau nggak salah. Udah lebih dari setengah abad ya Telkom. Iya bener. Dan alhamdulillahnya terus selalu bermanfaat buat orang banyak. Harapan Mas untuk Telkom di masa mendatang atau di ulang tahun ini apa aja Mas? Harapannya sih banyak ya, tapi yang penting kalau dari sisi eksternalnya harapannya sih kita semakin semakin nge-share banyak manfaat kepada orang banyak gitu, semakin bisa membuat orang itu jadi punya arti lah melalui Telkom gitu, melalui bantuannya Telkom, melalui internet, melalui produk-produknya Telkom itu kalau secara eksternal. Jadi berarti kan harapan secara internalnya adalah kita harus terus kreatif nih. Gimana caranya kita bisa ngebantu banyak orang nih gitu. Apa produk apa nih yang kita bisa share lagi nih, atau kalau dari divisinya teman-teman bagian yang lain, gimana nih kita bisa memudahkan customer sehingga customer punya customer experience yang positif kepada Telkom gitu ya, kepada IndiHome, kepada produk-produk yang Telkom yang lain. Itu yang paling penting sih, internal juga eksternal. Dan harapannya apa yang kita bikin ini, saya selalu ngobrol manfaat gitu, karena kita hidup buat apa sih gitu kalau nggak bermanfaat buat orang lain gitu. Ya minimal buat
anak istri lah gitu ya. Tapi kan nggak hanya itu aja kehidupan gitu. Kita punya orang banyak, ada tetangga kita, ada orang lain gitu. Itu yang paling penting sih. Iya kan zaman kan terus maju kan Mas. Terus juga maju. makin banyak. Perubahan itu sekarang bukan per hari ya, per detik itu udah ada perubahan gitu. Jadi ya itu yang menjadi tantangan kita untuk bisa apa ya? Bisa menyambut perubahan itu gitu. Apakah kita mau tetap stay dengan yang sudah-sudah ataukah kita juga ikut dalam perubahan itu gitu. Gitu sih, Mbak Caca. Selamat ulang tahun buat Telkom Indonesia yang Selamat ulang tahun. Tapi katanya Mbak Caca juga baru juga di Telkom ya? Iya, saya baru setahun sih, Mas. Waduh, gimana tuh? Kalau tadi kan Mbak Caca kan nge-interview saya nih ya. Sekarang kan giliran gitu Mbak Caca nih. Kalau Mbak Caca gimana tuh? Sejauh ini sih seneng sih, karena di Telkom kan banyak tantangan, kita harus tetap adaptif, terus juga kalau kata orang-orang sih Telkom tuh banyak dinamisme Mas. Oke. Serba dinamis, jadi kita tuh harus tanggap gitu kalau melakukan sesuatu. Kayak harus ngasih yang lebih daripada yang di-expect sama orang lain. Oke. Banyak senengnya atau banyak susahnya? Seneng dong Mas. Asik, ini di hadapan kamera aja nih ya kan? Di hadapan kamera, di hadapan podcast, Mbak Caca ngomong seperti begitu. Tapi moga-moga memang kayak gitu ya. Dimanapun kita tuh harus senang. Kalau kita kita positif, juga ntar kita tuh beneran positif. Kalau misalnya kita banyak sambat, ntar kita jatuhnya pengen sambat terus. Iya. Ya bismillah lah, apa yang kita obrolin sekarang ini juga kena di orang lain gitu ya. Amin. Kita selalu seneng gitu. Kalaupun ada gak senengnya ya anggaplah itulah tantangan pekerjaan gitu ya. Pasti ada seneng atau nggak senengnya gitu. Bagaimana kita bisa kreatif untuk bisa itu loh, bisa membalik itu semuanya. Balik lagi ke tujuan kita supaya kita manfaat buat orang lain. Gitu teman-teman. Oke. Harapan kita untuk Telkom Indonesia yang ke-56 apa Mas? Harapan terakhir? Akhlak itu ya, akhlak itu bukan hanya dari internal tapi juga eksternal ya. Akhlak itu juga kena di eksternal tuh akhlaknya Telkom ya. Apa tuh namanya? Akhlak tadi apa? Amanah. Kalau kompeten, harmonis, loyal, kolaboratif, adaptif, kolaboratif. Iya, benar banget. Itu pokoknya harus ada di setiap relung-relung hati setiap manusia Indonesia. Harus ada di sel-sel tubuh. Asik. Oke, makasih banyak loh Mas. Siap. Kalau gitu teman-teman juga terima kasih banyak buat teman-teman SBU yang udah ngundang saya sekali lagi untuk bisa ngobrol-ngobrol di Cuap-cuap SBU. Santai bareng. Oke, siap. Sampai ketemu lagi ya teman-teman. Bye-bye.